tindakan seksual yang menyimpang itu harus dihukum dan penyebarannya bagian dari kampanyenya itu juga harus dilarang. Oke. Ya karena mohon maaf LGBTQ ini ya sesama jenis itu ya tidak bisa bereproduksi, ya kan? Sehingga cari anggota barunya bukan dengan melahirkan, ya dengan Adopsi, propaganda, iya. dengan kampanye ini yang kemudian harus dilarang. Nah ini kalau dalam Islam ada doanya kan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Artinya ya Allah tunjukkan yang baik itu baik dan berikan kekuatan untuk mengikutinya, tunjukkan yang salah itu salah dan berikan kekuatan untuk menjauhinya. Nah ini himbauan moral sebetulnya, ini baik ini baik ikutin. Kan kalau misalkan tentang penyimpangan seksual ya udahlah kita setuju bahwa memang itu perlu diberhentikan, kampanyenya juga di stop. Tapi kalau ngomongin tentang misalnya LGBT itu kan tidak hanya penyimpangan seksualnya, tapi dalam berpakaian. Sekarang tuh lagi rame viral cowok-cowok pakai bikini ke kafe gitu. Padahal banyak anak kecil gitu di situ. Cowok yang pakai ya? Cowok yang pakai bikini ke kafe. Padahal banyak anak kecil. Nah, itu gimana? Kita itu harus berperilaku seperti apa dan secara hukum itu Indonesia udah punya pandangan yang tegas belum sih terkait hal itu? Sebaik-baik dan sekuat-kuatnya penafsir Pancasila ya pemerintah. Artinya kalau pemerintah hari ini menafsir Pancasila, LGBT ini dilarang, ini ancaman non militer, ini dia. Ini harus ditegakkan dan menurut saya momen saat ini apa yang jadi perpres dari Pak Presiden Prabowo Subianto, saya harus dukung 100% bagian ini. Ingat ya, hak asasi manusia itu pun tidak boleh melanggar hak asasi manusia orang lain gitu loh. Artinya bukan lu doang yang punya HAM gitu. Bukan lu doang yang punya HAM kemudian seolah-olah dengan HAM lu itu lu bebas berekspresi gender, lu bebas kemudian menunjukkan apa yang lu mau gitu ya. Karena mereka itu kadang berlindung di antara apakah perasaan kami tidak dihargai. Kan kemarin aku bilang bahwa menolak mereka itu membuat mereka itu terhindar dari luka yang lebih dalam. Tapi mereka bilang, oh kalau misalkan kita nggak sama pasangan kita yang sejenis, kita lebih terluka loh gitu. Apa urusan kamu membandingkan lukaku dengan orang lain? Kita lebih tahu perasaan kita sendiri, kita terluka. Padahal memang betul tidak semua hal yang kita inginkan itu harus dilakuin. Selamat datang di Produktif Hangout. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu isu, tapi saya di sini nggak sendiri. Saya di sini bersama host dengan wajah yang baru, wajah yang fresh ya. Nah, kita kenalin nih buat Kakak Volika. Hai Vol. Hai, aku Volika. Sekarang aku jadi asistennya Arya. Wih, jangan asisten dong. Karena bapak kita satu lagi sedang mendaki gunung. Sedang sibuk summit. Iya. Hari ini Vol, kita ngebahas satu isu yang lagi rame diperbincangkan di anak muda. Kira-kira apa Vol? Yang paling rame ya kira-kira ini apa? Konten aku yang kemarin viral. Apa tuh? Apa tuh Vol? Apa? Agak sensitif lagi ngomongnya, nggak apa-apa nih. Iya, bahasa halusnya ini ancaman non militer. Ancaman non militer ya bener. Kalau kamu punya teman LGBT, mungkin kalian bisa lakuin ini. Ini adalah caraku ketika aku bertemu mereka. Ada dua tipe. Satu, LGBT yang dia itu masih nonton kajian dan masih percaya sama Tuhan. Aku cuman bilang gini sama dia, kamu bebas melakukan apapun di muka bumi ini, asalkan jangan sesuatu yang Allah larang. Ya udah, itu urusan dia sama Tuhan dan standku adalah baik benarnya itu tergantung Tuhan izinkan atau enggak. Nah, hari ini kita akan ngebahas itu Vol. Tapi kita nggak hanya berdua. Nggak hanya ngebahas konten kamu yang tadi viral, nanti mungkin kamu boleh cerita perspektif kamu gitu ya. Tapi kali ini kita juga ditemani sama satu sosok tokoh anak muda ya, yang dikenal sebagai Ketua Umum kami, Bang Ahmad Jundi. Yeay, teng. Thank you. Siap, Mas Bang Arya. Ketum. Mas Arya, terima kasih Mbak Volika atas undangannya ke sini. Kita katanya mau di roasting, siap. Mau di roasting, ampun. Sebenarnya Arya yang kita roasting Bang. Oh gitu. Minoritas. Gimana Bang Ketum kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ya, di sela-sela kesibukan, mengurus organisasi, gerakan masyarakat sipil yang tensinya lagi tinggi banget. Gimana nih Tum? Ya saya pikir datang di sini bersuara itu bagian dari demokrasi dan juga advokasi suara-suara minoritas. Ya kalau misalnya suara-suara itu tidak digemakan sekarang,
Nah itu nanti akan redup. Nah inilah bagian dari upaya kita menyuarakan isu-isu terkini lah kan. Ya ampun nih Yang lagi rame bahasanya ataupun mahasiswa yang lagi perjuangan viral. banget gitu. Kayak gini aja nih Bang, yang pertama aku nanya Iya, iya, pertama boleh, nih ya. boleh. Ini ancaman anti militer. Gitu. Non-militer ya? Non-militer kayak bahasanya tuh baku banget ya. Jelasin coba Bang dengan bahasa bayi. Kali aja nanti ada orang-orang yang awam apa sih ini gitu. Iya. Ya ancaman non militer itu kan sederhananya adalah ancaman terhadap kedaulatan negara, terhadap keutuhan wilayah ataupun kemudian keutuhan suatu bangsa yang tidak menggunakan senjata. Iya. Ya perang tanpa senjata lah. Itu bahasa bayinya. Iya. Gitu. Tapi kan dalam penerapannya itu nanti kan wah ini banyak interpretasi apalagi ya mungkin teman-teman juga kita sama-sama tahu nih yang lagi rame walaupun udah hampir setahun ya harusnya. Iya. Perpres 111 tahun 2025 yang disahkan Oktober 2025 tapi lagi rame entah siapa nih yang ngangkat isu Nge-blow itu. up lagi ya. Iya, blow up itu rame lagi sekarang tentang kebijakan umum pertahanan negara ya. Ya itu memang satu isu yang rame lah. itu ancaman non militer ya intinya ancaman terhadap kedaulatan negara yang nggak pakai senjata. Berarti yang turun jangan militer dong. Gitu. Memang dia bisa aja ya ancaman non militer mengatasinya dengan ini nggak tuh baris berbaris. Iya. Ya kan? Bisa juga itu kayaknya. Nah tapi memang betul ya ini unik gitu peraturannya itu kan sebetulnya udah tahun lalu tuh ya. Iya. Dan sekarang baru naik gitu. Dan memang poin yang benar-benar di highlight kan kita langsung to the point aja. Itu adalah tentang LGBTQ. Nah, dan saya yakin ketum dari kami yang kita lihat juga beberapa track recordnya cukup keras nih menyuarakan ancaman-ancaman seperti ini. Apalagi kan sekarang kita di sosmed itu benar-benar rame ya, Vol ya. Konten-konten yang saya nggak tahu ya intensinya apa, tapi yang orang lihat itu adalah bentuk mengkampanyekan. Nah, yang kita sebut sebagai perilaku-perilaku menyimpang ini. Pandangan ketum gimana tuh terhadap isu ini? Iya, yang pertama di dunia sekarang memang ancaman terhadap negara selain ancaman militer ya ada ancaman ya berdasarkan perpres tersebut ya ada ancaman militer, ancaman non militer, terus ancaman hibrida. Nah, memang yang menarik untuk dibahas ya ancaman non militer karena kalau namanya ancaman militer itu ya kelihatan di mana senjatanya, pelurunya apa gitu ya. Kemudian juga cara kerja senjatanya, roket itu kita udah tahu dan segala macam. Nah, ancaman non militer ini yang kemudian muncul yang saya pikir ini yang lebih berbahaya. Kalau kita berbicara sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dipegang oleh Indonesia hari ini, itu kan artinya melibatkan seluruh masyarakat, seluruh penduduk untuk ikut terlibat dalam membela negara, dalam kedaulatan negara, dalam keutuhan wilayah. Karena apa? Karena kalau mengharapkan militer semata, Indonesia betapa luas ya. Negara kita betapa luas, penduduknya banyak, wilayahnya kepulauan, sehingga punya keterbatasan lah. Ya secanggih apapun kita punya keterbatasan. Terus kalau bicaranya kemudian alat-alat militer, alutsista kita juga punya keterbatasan kan. Sekarang kita misalnya udah beli ini beli itu alat ya sejak presiden Prabowo sebelumnya jadi Menteri Pertahanan. Itu MOU dan pembelian itu kan berproses semua. Nggak semuanya beli 15 pesawat tempur besok datang COD gitu kan enggak. Tapi kan berproses membangunnya ataupun kemudian kalau beli second ya kan perbaikan dan segala macam. Nah, yang menarik adalah kemudian bagaimana ancaman non militer yang saya pikir memang harus lebih banyak dibahas, harus lebih banyak diperdebatkan karena gini tadi dalam sistem pertahanan kita, sistem pertahanan keamanan semesta itu kita mengenal yang namanya dua hal. Satu, tangible asset ya. Alat-alat itu semuanya alutsista, tank, kemudian peluru, jet tempur, kapal selam dan segala macam itu kan tangible asset yang terlihat, yang bisa dihitung, yang bisa diukur, yang bisa dikalkulasikan. Tapi ada satu hal yang jarang dibahas orang, yaitu berkaitan dengan intangible asset yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Intangible asset ini itu tertanam di seluruh rakyat Indonesia. Artinya harapan kita bersama itu adalah ada jiwa patriotik, ada keinginan untuk membela negara, ada keinginan untuk menjaga kedaulatan negara, ada keinginan untuk
kemudian berkorban untuk negara, ya kan. Kata Bung Karno kan, ya, jangan tanya apa yang negara ini berikan padamu, apa yang kamu berikan pada negara. Artinya intangible asset ini yang merupakan aset yang lebih dominan dan lebih besar di negara kita. Nah, hari ini kalau bicara ancaman non militer, yang lagi diserang itu adalah intangible asset ini. Ya, yang lagi diserang ini intangible asset ini. Ada nggak jiwa patriotik dalam diri setiap pemuda dan orang Indonesia? Ada nggak keinginan untuk berkorban kepada negara kesatuan Republik Indonesia? Ada nggak kemauan untuk ikut terlibat menjaga keutuhan wilayah dan segala macamnya? Ini kan yang lagi diserang hari ini. Hal-hal yang non militer yang kemudian dia sebagai intangible asset. Sekarang kalau misalnya perang, apakah kita akan jadi negara seperti Turki ketika ada upaya kudeta yang membela itu rakyatnya sendiri, iya kan? Nah, atau misalnya kita seperti Bangladesh, Nepal, justru yang menyerang rakyatnya sendiri. Nah, hari ini itu yang menentukan dan jadi satu porsi besar dalam ancaman non militer, intangible asset itu. Aku punya pertanyaan ya. Kita kan ngomong tadi tentang non militer ya, kayak patriotisme dan sebagainya. Tapi kita juga lagi ngomongin LGBT. Nah, kenapa LGBT ini tuh dijadikan ancaman non militer? Kayak penyimpangannya itu tuh apakah merusak suatu tatanan negara atau merusak habit dari masyarakat itu? Jadi hubungannya itu tuh apa, Bang? Ya, apalagi tadi ngomongin kedaulatan tuh. Apa hubungannya nih dengan penyimpangan ini dengan kedaulatan gitu kan? Iya. Kalau kita lihat nih secara utuh dalam Perpres itu sebetulnya tidak spesifik hanya membahas soal budaya LGBT ya bahasa di situ, tapi juga terkait dengan penyebaran ideologi terlarang ya, radikalisme, terorisme, kemudian juga bahkan di situ perilaku yang menyebabkan penyimpangan lah. Nah, teknologi, kemudian sabotase, kemudian ada di situ bahaya ancaman legislasi pengaruh asing dan segala macam. Nah, memang kemudian yang menarik, yang viral adalah yang berkaitan dengan LGBT-nya. Ya, sebetulnya LGBT ini ya kawan-kawan semua, ini kan satu dia tidak lahir dari ruang hampa. Dia lahir dari satu kondisi sosial masyarakat yang memang ya tidak berasal dari saripati rakyat Indonesia yang kalau misalnya dibilang Bung Karno itu gotong royong, dia tidak lahir di situ. Itu satu pemahaman, satu budaya yang dibawa dari luar, kemudian dipropagandakan, dikampanyekan. Ya, samalah. Ya, saya mengutip satu tokoh sosial ini. Kalau kata Bang Fahri Hamzah ya, Fahri Hamzah juga pernah bilang, jangan ini kemudian ada Islamophobia ini dikampanyekan terus gitu ya. Mentang-mentang ada dananya dari luar. Nah, ini juga sama nih. Kita udah melihat bagaimana kampanye berkaitan dengan LGBT, kita melihat bagaimana penyebaran budaya berkaitan dengan LGBT, ini menyimpan hidden agenda yang besar, hidden agenda yang mengancam intangible asset yang dimiliki oleh Republik Indonesia. Apa itu? Misal, bagaimana ini mengancam ketahanan keluarga kita. Ya, undang-undang perkawinan mengatakan ya pernikahan laki dan perempuan, ya kan? Tapi kemudian gerakan ini menginginkan disahkan nih menikah bisa sama jenis. Kemudian bagaimana ini mengancam juga kita Indonesia emas. Indonesia emas itu syaratnya ya lahir, tumbuh keluarga, anak muda yang terdidik dengan baik. Ya bukan kemudian bicara hanya bagaimana orientasi seksual saya diakui oleh negara, kemudian bagaimana identitas sosial saya diakui oleh negara. Kita udah selesai dengan itu, saya pikir. Kita udah menjalankan hal itu. Ya, diskriminasi terhadap itu ya harus kita lawan. Ya, yang namanya hak asasi manusia itu kan adalah kesamaan perlakuan di depan hukum. Ya, kesamaan perlakuan di depan hukum. Ya, kesamaan perlakuan di depan hukum itu artinya ada perbedaan. Artinya apa? Ada perbedaan ada perbedaan bahwa ini orang yang namanya kesamaan perlakuan di depan hukum, dia tidak boleh melihat identitas seksualnya ataupun kemudian orientasi seksual. Tapi kalau dia melakukan sebuah yang namanya tindakan penyimpangan, tindakan seksual yang menyimpang, ya itu ya harus ditindak, itu mengancam. Ya, di dalam negeri lagi kita kemudian bicara bagaimana ini kedaulatan negara, tapi ada budaya yang merongrong nih. Ya, ada LGBT yang merongrong pemikiran-pemahaman anak muda kita. Iya.
Sampai segitunya ya, sistemik banget berarti Jadi, Tom ya. Iya, krisis dong. identitas mereka nambah satu. Iya, ini nambah lagi nih krisis identitas nih. Tapi yang menjadi menarik adalah ini, aku tuh ngelihat ya, aku nggak tahu, mungkin Volika akan lebih relate dan punya sense of apa ya, lebih bagus gitu untuk melihat fenomena ini, bahwa hari ini kan kita melihat kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang ini rame tuh di sosmed gitu kan, mempertontonkan perilakunya gitu. Dan anehnya adalah ada situasi di mana lebih banyak orang berani mengkampanyekan ibaratnya pro daripada orang yang bersuara untuk kontra gitu. Nah itu fenomena apa yang sebenarnya terjadi nih tuh hari ini? Iya, jadi ini kan selalu ketika bicara menolak terhadap LGBT ya, budaya LGBT dan penyebar luasan LGBT itu dibenturkan dengan hak asasi manusia. Ada satu hal yang menarik ya, dari seorang filsuf John Locke kalau nggak salah saya, dia bilang bahwa aturan atau hukum itu bukan membatasi, bukan kemudian untuk menahan orang, tapi memberikan kebebasan yang lebih besar sebetulnya. Nah, jangan kemudian dibenturkan dengan hak asasi manusia seolah-olah itu ingin membatasi, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi sebetulnya memberikan kebebasan yang lebih besar, memberikan peluang yang lebih besar bagi seorang pemuda itu untuk berumah tangga, untuk membangun karir, untuk punya keluarga yang sehat. Kan kita punya juga undang-undang kesejahteraan ibu dan anak nih yang terbaru kemarin. Itu bagaimana ya di situ diatur nih keluarga, ketahanan keluarga itu unit terkecil ya. Di situ ditanamkan nilai-nilai patriotisme, kebaikan. Nah, ini yang kemudian penyebaran budaya LGBT ini ya selalu membawa nilai-nilai dari luar yang tidak sesuai dengan kemudian nilai-nilai ketimuran di Indonesia dan mengancam intangible asetnya dari Indonesia. Kenapa mengancam? Karena kalau misalnya di luar ya yang namanya negara itu ya urus sendiri aja. Tidak sesuai nih dengan sistem ketahanan dan pertahanan keamanan rakyat semesta yang punya Indonesia, bahwa setiap warga negara harus terlibat. Nggak boleh pakuwuh dengan kondisi negara. Nah, ini kemudian harus dikuatkan gitu. Tapi apa yang membuat orang itu takut untuk bersuara itu yang aku ngerasa, maksudnya kan dengan mereka kontra, artinya kan mereka ada dalam jalan yang benar gitu maksudnya Tum ya, melawan ancaman lah bahasanya. Ya kalau misalnya kita ibaratnya melawan teroris gitu-gitu kan ya, melawan sesuatu yang mengancam, itu kan sebenarnya bagian dari bentuk patriotik kita kan. Tapi kenapa pada akhirnya kelompok-kelompok kontra ini lebih sedikit gitu jumlahnya, suaranya, berisiknya? Ya menurut saya pasti satu takut di framing, takut diserang di media sosial gitu ya. Padahal yang namanya bersuara menolak LGBT itu ya sah-sah aja. Orang di kita itu udah pernah dilarang dan sudah dilarang yang paham komunisme. Jadi paham-paham neolib ya, kemudian kapitalisme itu sah-sah saja diserang, dilawan bahkan gitu ya. Dan kita harus bersuara untuk itu. Jangan sampai kemudian kebebasan yang kebablasan ini dibiarkan. Ya pasti banyak yang takut itu karena takut dibully di medsos, diserang. Relate ya? Aku kan bahas LGBT di kontenku kan. Terus kayak jadi aku yang orang jahatnya gitu loh. Terus karena banyak yang komennya juga tidak manusiawikan mereka, karena dibunuh aja dan sebagainya. Padahal yang kita hindari dan kita ancam itu, maksudnya yang kita jauhi adalah penyimpangannya kan ya Bang, bukan orangnya. Tadi tuh Abang cerita sempat bahwa di dalam hidup ini tuh ada yang namanya orientasi seksual, ada itunya gimana itu Bang? Iya, nah kadang-kadang gini, satu sisi di masyarakat kita juga ada akumulasi kekesalan. Iya Ya kan? sih. Ada akumulasi kekesalan karena kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan LGBT ini berulang tanpa penegakan hukum. Hanya penegakan dihukum secara moralitas. Ya, tapi secara penegakan hukumnya nggak berjalan dengan baik gitu ya. Misalnya gini, yang muncul-muncul kemarin. Sehingga ada akumulasi kekesalan itu orang menyamaratakan semuanya. Padahal kan ada yang namanya orientasi seksual ya. Orientasi seksual ini dia suka sama laki-laki kah, sama perempuan kah, atau keduanya kah, atau tidak keduanya kah gitu. Ini kan mostly ya bawaan lahir. Ya bawaan lahir. Contohnya ada satu fase, ada satu titik equilibrium di mana kita bersepakat nih, misalnya laki-laki ini ganteng nih. Suka saya lihatnya. Tapi kan itu orientasi seksual, itu bagian dari orientasi seksual gitu. Nah kalau itu mostly ya bawaan lahir. Kemudian yang kedua misalnya yang kedua adalah berkaitan dengan identitas
seksualnya. Dia mendefinisikan melihat dirinya itu seperti apa sih. Nah ini kan identitas seksual. Tapi identitas seksual itu dibentuk oleh lingkungannya. Ya, kalau support lingkungannya, oh kamu apa queer, kamu gay, kamu apa? Ya dia akan mendefinisikan identitas seksualnya seperti itu gitu. Itu kan bentuk budaya kampanye yang terjadi hari ini. Yang ketiga adalah bagaimana tindakan seksual yang dilakukan. Contohnya tadi yang sepasang, kemudian sejenis ciuman kah, kemudian hubungan kah, kemudian misalnya ya saling flirting di medsos kah, sehingga 3 hal ini adalah berbeda. Ya. Negara menjamin dan tidak menghakimi orientasi seksual seseorang. Nggak boleh tuh orientasi seksual dihakimin. Kalau orientasi seksual dihakimin, kayaknya perempuan banyak kena deh. Kamu cantik ya hari ini, aku suka liatnya. Kan biasa aja. Ya kan itu kan bagian dari ungkapan orientasi seksual seseorang. Tapi kita tidak menghakimi, tidak menghukum orientasi seksual seseorang. Dan kita juga kemudian di perlakuan di depan hukum itu, identitas seksual orang di depan hukum sama. Kemudian misalnya laki-laki di depan hukum sama, perempuan di depan hukum sama, identitas seksualnya dia gay di depan hukum sama, queer dan lain-lain di depan hukum sama. Tapi yang perlu kita tegas adalah bagaimana tindakan seksual penyimpangan sesama jenis ini yang harus ditindak tegas. Dan hari ini sebetulnya memang Perpres 111 2025 itu tidak membentuk norma baru. Iya. Bahkan di dalam Perpres itu kata LGBTQ itu hanya disebut sekali. Turunan Perpres di bawahnya itu udah nggak ada lagi gitu. Yang ada lebih kepada pernikahan mencegah penyakit seksual, kemudian penyimpangan yang melemahkan budaya Indonesia dan masuknya budaya asing. Nah ini kan bagian dari ancaman non militer. Sehingga kita perlu berlaku adil ya dalam hal di depan hukum diperlakukan sama, tapi kalau ada tindakan menyimpang, tindakan seksual yang menyimpang itu harus dihukum. Dan penyebarannya, bagian dari kampanyenya itu juga harus dilarang. Ya karena mohon maaf, LGBTQ ini ya sesama jenis itu ya tidak bisa bereproduksi, ya kan? Sehingga cari anggota barunya bukan dengan melahirkan, ya dengan Adopsi, propaganda, dengan kampanye ini yang kemudian harus dilarang. Oh, berarti jujur aku kan ya banyak lah ya yang mengkritik Menteri HAM, Bang Pige kan. Tapi kemarin ketika isu ini dilontarkan oleh wartawan, aku rasa Bang Pige tuh punya jawaban yang cukup clear tuh tentang HAM tuh. Bahwa sama statementnya Bang Pige sama tuh, bahwa wah ini gue lihat Bang Pige ini juga memang paten nih barang kan. Beliau bilang bahwa negara itu punya keterbatasan. Bahwasanya negara tidak boleh menghakimi orientasi seksual seseorang. Yang negara bisa lakukan adalah bagaimana kita memastikan asalkan mereka WNI, warga negara Indonesia, hak-haknya harus terjamin dan dipenuhi gitu. Itu bagus tuh. Tapi yang jadi problem hari ini adalah ada celah-celah hukum yang memang tadi Ketum bilang banyak sekali kasus-kasus yang belum tegas nih Tum. Mempersoalkan persoalan-persoalan ini. Nah, kalau dari Ketum sendiri, apa kira-kira usulannya nih? Ini kan sebetulnya kalau disebut propaganda, kita lihat sekarang kan di medsos tuh masih berliaran gitu. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Ini kan sebenarnya abu-abu banget nih ruang ini. Iya. Sebetulnya gini, yang pertama saya kan kebetulan kesehatan masyarakat pernah kuliah. Pas banget pernah belajar. Kebetulan dulu pernah kuliah, waktu kuliah itu dikasih tugas halaman sekian kan. Pas saya baca, saya harus menjawab bagaimana penanganan kasus penyakit menular seksual yang paling efektif di kalangan LSL, laki-laki seks lelaki. Jadi di situ saya bingung, saya baca di literaturnya itu bahwa memang mostly kebanyakan penyakit menular seksualnya itu ya menyimpang ya menyebar ya karena homo gitu, karena seks sesama jenis khususnya laki-laki. Tapi saya diminta untuk bagaimana mencari solusinya. Nah ini kan ciri khas negara liberal ya, negara sekuler, negara liberal lah. Artinya gua bayar pajak, gua bikin masalah pemerintah, ya lu harus cari solusinya. Iya, sederhananya gitu, bukan kemudian
kalau di kita kan masih lu jangan bikin masalah deh. Iya. Ini aturannya. Kalau di luar kan enggak. Negara liberal ya lu mau bikin masalah gua mau bikin masalah, lu pemerintah harus cari solusinya karena gua bayar pajak. Contoh misalnya kalau Islam kan firm, jangan mabuk. Karena mabuk itu nanti bisa membawa kepada dosa yang lain. Iya. Dan berzina, membunuh dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya di luar itu di negara liberal, lu jangan, nggak boleh dibilang jangan mabuk. Minumnya maksimal 2 botol sehari ya. Minumnya jangan sambil berkendara ya. Itu satu. Jadi perbedaan cara pandang itu yang pertama. Sehingga berikutnya adalah memang harus diatur firm ya. Dan saya mendukung dan kita perjuangkan usulan dari MUI yang berkaitan dengan harus ada aturan firm ya, setingkat undang-undang yang mengatur bagaimana penyebaran LGBT ini harus dilarang, kampanyenya harus dilarang dan tindakan seksual yang menyimpangnya harus ditindak. Karena sudah dilakukan himbauan moral tapi ternyata tidak tidak berhasil ya, masih terus menyebarluaskan. Ini kan sesuatu yang sudah terlihat salah tapi masih banyak diikutin. Nah, ini kalau dalam Islam ada doanya kan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Artinya ya Allah, tunjukkan yang baik itu baik dan berikan kekuatan untuk mengikutinya, tunjukkan yang salah itu salah dan berikan kekuatan untuk menjauhinya. Nah, ini himbauan moral sebetulnya. Ini baik ini baik ikutin. Ini kurang baik, ini jahat, jangan diikutin. Himbauan moral itu sudah dilakukan. Tapi kata MUI nggak efektif, nggak berdampak. Makanya perlu ada undang-undang yang mengatur hal itu. Saya sepakat soal itu. Bang, mau nanya. Kan kalau misalkan tentang penyimpangan seksual ya udahlah kita setuju bahwa memang itu perlu diberhentikan, kampanyenya juga di stop. Tapi kalau ngomongin tentang misalnya LGBT itu kan tidak hanya penyimpangan seksualnya, tapi dalam berpakaian. Sekarang tuh lagi rame viral cowok-cowok pakai bikini ke kafe gitu. Padahal banyak anak kecil gitu di situ. Cowok yang pakai ya? Cowok yang pakai bikini ke kafe. Padahal banyak anak kecil. Nah, itu gimana? Kita itu harus berperilaku seperti apa dan secara hukum itu Indonesia udah punya pandangan yang tegas belum sih terkait hal itu? Tapi izin aku nambahin sama ini Vol, bahwa yang aku dapat ya informasinya bahwa memang itu adalah bentuk dari kebebasan berekspresi. Nah, itu dalil yang mereka klaim sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan nggak ada hubungannya ekspresi gender dengan orientasi seksual. Nah, itu gimana tuh? Benar tuh? Iya. Yang pertama, saya jadi mengingatkan saya waktu ke Chatuchak Market ya di Thailand kalau nggak salah itu. Lagi ke sana, terus ada kafe, break, putar musik, ternyata pegawainya laki-laki pakai itu baju-baju perempuan gitu semua kan. Mini. Itu pertama kali kita, wah, ini dunia udah dekat kiamat ini rasanya gitu. Ladyboy ya, ladyboy ya. Ya laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki ya. Memang misalnya secara aturan ya nggak ada yang katakanlah secara aturan firm melarang itu. Hanya gini, kita ini negara kesatuan Republik Indonesia ini sumber tertingginya adalah Undang-Undang Dasar dan kalau diperas lagi jadi Pancasila. Ya Pancasila itu ya sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang kemudian jadi pegangan. Makanya kan nanti tarikan-tarikannya itu adalah bagaimana ya. Ini perdebatannya akan jadi perdebatan founding fathers dulu lah. Menafsirkan Pancasila. Dan sebaik-baik dan sekuat-kuatnya penafsir Pancasila ya pemerintah. Artinya kalau pemerintah hari ini menafsir Pancasila, LGBT ini dilarang, ini ancaman non-militer. Ini dia. Ini harus ditegakkan. Dan menurut saya momen saat ini apa yang jadi perpres dari Pak Presiden Prabowo Subianto, saya harus dukung 100% bagian ini. Ya, ancaman non-militer yang penyebaran budaya LGBTQ ini. Ini benar-benar harus harus dilawan ya. Karena ini bagaimana nanti dia akan mengancam ketahanan keluarga, kemudian juga dia akan merusak tatanan sosial ya. Dan tadi ya dalam identitas gender yang tidak melanggar HAM atau misalnya kemudian ekspresi gendernya. Kemudian kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresinya itu. Ingat ya, hak asasi manusia itu pun tidak boleh melanggar hak asasi manusia orang lain gitu loh. Artinya bukan lu doang yang punya HAM gitu. Bukan lu doang yang punya HAM kemudian
seolah-olah dengan HAM lu itu lu bebas berekspresi gender, lu bebas kemudian menunjukkan apa yang lu mau gitu ya. Tapi kan gue juga punya HAM asasi manusia, ya kan? Yang gue nggak mau ngelihat lu di publik seperti ini. Tapi kalau lu di dalam kamar lu terserah gitu kan. Lu dalam kamar ya ya kan HAM sama gitu. Ngapain lu kemudian pembelaan lu dengan hak asasi manusia? Ini kan tidak mengganggu, misalnya tidak mengganggu lu. Enggak, gue terganggu dengan hal itu gitu. Ya, kita terganggu dengan hal itu dan itu harus kita tegaskan. Makanya mungkin orang akumulasi kemarahan itu tadi, ketergangguan dengan itu tadi, normalisasi aniaya boti gitu. Walaupun saya nggak sepakat, jangan menganiaya orang sepakat, lain. ya. Perpres yang ancaman non militer penyebaran budaya LGBT itu juga jangan sampai kemudian membuat kita bertindak sewenang-wenang. Jangan sampai kemudian kita menganiaya orang lain gitu ya. Ini yang kita lawan adalah penyebaran budayanya, yang kita lawan adalah tindakan seksual menyimpangnya, yang kita lawan adalah kemudian kampanye budaya LGBT di depan publik ini. Oke. Tum, ini kan sebetulnya kalau berkaca dari penjelasan Ketum tadi, kalau kita tarik dari perspektif sosiologis, ini kan ngomongin moral sebetulnya. Artinya kita nggak hanya butuh polisi dalam penegakan hukum, ini juga butuh polisi dalam polisi moral gitu. Dan di sini masyarakat, anak-anak muda ini sebetulnya bisa mengambil peran yang cukup besar nih porsinya di sini. Nah, Ketum sebagai memimpin organisasi sebesar kami, yang memang ini adalah organisasi basisnya pengkaderan, bagaimana nih Ketum dalam organisasi minimal menyikapi persoalan ini? Minimal kader-kader kami itu baik untuk dirinya dan bisa juga menyebarkan ke orang lain gitu kebaikan-kebaikan itu. Gimana Tum? Iya, saya Hakul yakin 1000% kader kami di seluruh Indonesia menolak dan melawan penyebaran LGBT. Itu pasti. Dan kita keluarkan kemarin surat edaran untuk mengadvokasi adanya perda yang melarang terkait dengan peredaran LGBT. Nah, perdanya ini nyantol kemana nanti? Ya ini kita juga harus dorong di undang-undangnya. Tentunya kan secara tatanan perundang-undangan dia harus ada cantolan di atasnya. Nah, yang kedua berkaitan dengan apa? Itu budaya LGBT yang tidak disebarkan itu ya. Ya, gini, dalam misalnya kalau tidak disebarkan itu artinya disimpan secara privat ya. Kalau disimpan secara privat tidak disebarkan ya nggak jadi soal gitu. Yang kita lawan sekali lagi adalah kampanye secara terbuka dan publiknya. Bagaimana gini misalnya dalam saya tarik dalam Al-Quran, bagaimana di dalam kisah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Nabi Lut itu kaumnya itu bahasanya adalah mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwatnya, yang mendatangi laki-laki. Nah, di situ ada dua tuh, satu orientasi seksual, satu lagi adalah tindakan seksualnya. Balik lagi, orientasi seksual itu kalau seneng sama laki-laki, suka ngeliat yang ganteng-ganteng misalnya, itu ya salah satu bagian dari fitrah. Namanya manusia suka sesuatu yang indah lah, ya kan? Kadang-kadang perempuan kan sering muji, lu cantik banget, gitu. Walaupun laki-laki lu ganteng, agak geli ya gimana, tapi itu sebenarnya bagian dari fitrah. Nah, yang kemudian sekali lagi balik dalam kisah itu adalah bagaimana tindakan seksualnya ini loh, ya katakan di situ ya tindakan seksual laki-laki dengan laki-laki atau sodomi itu yang kemudian mengundang azab, kemudian mengundang bencana, sehingga ya kita sebagai ya kan mahasiswa juga bagian dari moral force yang penjaga moral. Sekali lagi jangan kita bicara seolah-olah moral itu nggak penting, Bung. Negara ini bebas karena rasa moralitas yang dipegang oleh founding fathers. Ya, kalau nggak punya moral, mereka jadi londo irengnya Belanda aja. Karena kalau nggak punya moralitas, mereka ya jadi hidup nyaman aja di bawah asuhan Belanda dan Jepang. Iya, makanya Tuhan bilang kan, katanya kayak Tuhan bukan gak suka sama pendosa, Tuhan gak suka sama dosanya. Ada ayatnya nggak tuh, Pak? Paul? Kalau itu di dalam ideologi gerakan kami ada namanya prinsip gerakan. Prinsip gerakan kami yang kedua itu kebatilan adalah musuh abadi kami. Jadi yang kita musuh, yang kita lawan itu batilnya, ya bukan orangnya. Misalnya ada kebijakan yang salah, kita lawan kebijakannya, bukan orangnya. Ada menteri yang mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat, kita lawan kebijakannya, bukan menterinya. Ya, ada kemudian
seorang ayah yang memutuskan sesuatu yang tidak baik, misalnya mohon maaf menjual anaknya, ya kita lawan keputusan ayahnya itu, kita lawan kebijakannya itu, bukan orangnya. Makanya yang namanya kebatilan adalah musuh abadi kami itu kita pahami, bisa jadi itu melawan sifat yang ada di diri kita sendiri. Sebagai kader kami kita malas, kita lawan kemalasannya Iya. itu. Sebagai kader kami kita berbuat katakanlah mencuri, mengambil hak orang lain, ya itu yang kita lawan gitu. Jadi kebatilannya itu yang kita lawan, bukan soal personal tapi soal sifat dan kebijakan. Itu kebatilan Iya. adalah musuh abadi kami. Karena mereka itu kadang Tap. berlindung di antara apakah perasaan kami tidak dihargai. Kan kemarin aku bilang bahwa menolak mereka itu membuat mereka itu terhindar dari luka yang lebih dalam. Tapi mereka bilang, oh kalau misalkan kita nggak sama pasangan kita yang sejenis, kita lebih terluka loh gitu. Apa urusan kamu membandingkan lukaku dengan orang lain? Kita lebih tahu perasaan kita sendiri, kita terluka. Padahal memang betul tidak semua hal yang kita inginkan itu harus dilakuin gitu mungkin ya intinya. Curhat. Polika malah curhat, mentang-mentang kemarin diserang. Iya. Oke. Rame ya. Jadi relate soalnya. Mantap. Oh, ini Tapi penjelasannya itu kan menular komprehensif juga. banget ya, Vol ya. Ini dari Bang Ketum. Maksudku adalah ini benar-benar banyak membuka cara berpikir kita bahwa memang kita harus melihat cover both side lah. Bahwa memang nggak bisa fatalistik juga, nggak bisa nihilistik juga. Iya. Memang untuk menyikapi persoalan ini cara berpikirnya harus konstruktif banget tuh ya. Iya, iya, memang tadi maksudnya ada yang kita terima tentang identitasnya, orientasinya yang sekali lagi itu privat. Gitu. Ya. Ada yang mau pacaran, apa bedanya? Dia pacaran tapi sama-sama disimpan di publik, sama-sama disimpan di secara privat. Ya kan kita nggak tahu juga gitu. Dan kita nggak bisa melarang itu di ranah privatnya itu tadi. Negara itu kan tidak ngurusin urusan privat dia. Ya. Jadi ketika itu dia bilang apakah validasi perasaan dia, saya lebih nyaman dengan pasangan sejenis dan segala macam, ya itu terserah, tapi jangan ditunjukin, Iya, jangan betul. dibawa ke ruang publik, jangan dikampanyekan. Tapi kalau mau di kamar apa segala macam itu kan banyak nih yang beredar sekarang, dan itu kan mengganggu sebetulnya gay atau homo-homo ini Hamil mengganggu ketika gini misalnya, yang kemarin viral juga di Depok ya kan, tengah malam ngechatin tetangga kosannya, menggoda tetangga kosannya untuk itu kan mengganggu. Ya kalau dia dihakimi, ya itu udah bagian dari tindakan seksual dia yang mengganggu. Ya, bukan kalau dia simpan rapat-rapat aja orientasi dia, identitas dia nggak akan juga digebukin tiba-tiba, wah lu suka sama gue ya dalam hati lu, gue gebukin kan nggak gitu. Jadi situ. Kedua gini, juga dalam misalnya bernegara, kita tahu tadi bahwa penyebaran penyakit menular seksual itu besar sekali di kalangan LGBTQ, khususnya laki-laki, seks laki atau sodomi dan seterusnya. Nah, ini kan sebetulnya membawa kerugian ekonomi bagi negara juga. Gitu. Nanti pengobatannya, ya, pengobatannya oke, misalnya gue uang sendiri dan segala macam. Enggak, obat HIV itu dibiayai oleh negara Di-cover Iya BPJS, betul. di cover betul. BPJS loh. Obat HIV itu di cover BPJS, ya. Kemudian berapa waktu masa remaja atau masa produktif dia yang terbuang ketika dia sakit-sakitan. Ya. Sudah banyak testimoni dari dokter-dokter yang memang menangani kasus-kasus tersebut. Itu kerugian bagi personalnya ataupun kerugian bagi negara. Kehilangan waktu bekerja itu kan bisa dihitung tuh. Macet di jalan aja bisa dihitung. Berapa angka produktivitas yang berkurang negara ini, berapa kerugian negara. Apalagi misalnya nggak kerja karena sakit, ya karena HIV, apalagi dibiayai oleh BPJS itu kerugian ekonomi juga buat negara. Iya, oke. Nah, Tum, terakhir ini setelah penjelasan yang panjang lebar, kita punya sesi terakhir, Vol. Oke. Namanya ini adalah sesi pilihan cepat. Nah, jadi mekanismenya simpel aja, Tum. Saya akan memberikan pilihan, nanti Ketum tinggal jawab tanpa ada klarifikasi, ya kan? Kita mulai ya, Tum ya, paham ya? Siap. Oke. Yang pertama, perang senjata atau perang informasi? Perang informasi. Literasi atau regulasi? Literasi. Kebebasan atau tanggung jawab? Tanggung jawab. Oke. Globalisasi atau identitas bangsa? Identitas bangsa. Teknologi atau karakter? Karakter. Pencegahan atau penindakan? Pencegahan. Aktivis atau akademisi? Ini agak berat nih. Akademisi deh. Oke. Individualisme atau gotong royong? Gotong royong. Viral atau bermoral?
bermoral. Optimis atau pesimis terhadap Indonesia Emas 2045? Optimis bersyarat. Terakhir, menjaga diri atau menjaga bangsa? Menjaga diri, karena sesungguhnya menjaga bangsa itu dimulai dari diri sendiri. Oke. Ya, bagaimana kita itu kalau dalam yang saya pelajari ya, untuk menjadi sebuah bangsa besar itu ada namanya tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perbaiki diri sendiri dulu, ya. Kan kalau kata Pak Prabowo dulu kan mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari di mana aja gitu kan. Setelah perbaiki diri, kita bicara teori ya. Bertemulah dua orang yang sudah berupaya memperbaiki diri menjadi keluarga yang baik. Ya, keluarga yang baik ini kemudian akan menyebarkan aroma-aroma kebaikan, ya, menjadi teladan di masyarakat, sehingga dia menjadi satu masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik ini akan berjuang untuk membebaskan negaranya dari kepentingan atau penjajahan asing. Jadi harus dibebaskan dulu nih, negara harus dibebaskan dulu. Dan itu dimulai dari masyarakat untuk mendorong pengaruh-pengaruh asing itu. Nggak bisa lewat hukum, nggak bisa lewat pemerintah. Kenapa? Karena hukumnya menyandra. Karena pemerintah tersandar dengan hukum dan aturan. Harus dari masyarakat, harus dari bawah. Sehingga setelah negara ini sudah bebas dari pengaruh-pengaruh asing, masyarakatnya melek literasi, bertanggung jawab, gotong royong, dan bermoral, baru kemudian kita mengharapkan pengambil kebijakannya itu, ya DPR dan pembuat aturannya itu adalah orang-orang yang bermoral dari masyarakat yang baik tadi. Kemudian dia membebaskan atau memperbaiki hukum-hukum. Nah, ketika sudah memperbaiki hukum-hukum, baru negara ini bisa berdiri dengan firm. Nah, itu tahapan-tahapannya. Masyarakat kuat akan melahirkan bangsa yang kuat. Ketum kami, Bang Jundi. Terima kasih banyak, luar biasa. Thank you, Mas Arya. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah bermain di podcast kami. Terakhir nih saran Oh, saya terakhir, buat boleh. para pemuda, ya, dalam khususnya yang Islam nih. Dalam Islam Allah berfirman ya, kita diciptakan dari fase yang lemah, kemudian dari fase yang lemah itu kita dijadikan kuat, dan dari kekuatan itu kita dibalikin jadi lemah dan beruban. Yang pertama adalah fase kita bayi. Kalau dalam negara ini saya lihat dianggap usia tidak produktif, 0 sampai 14 tahun. Nah, kemudian yang terakhir lemah dan beruban ini katakanlah 65 tahun ke atas ya, usia tidak produktif. Maka usia produktif, usia kuat kita ada di 15 sampai 64 tahun ini. Itu harus kita maksimalkan, karena kita menjadi kuat itu hanya sekali. Jadilah kuat yang berarti, dan jadilah kuat yang bisa memberi arti buat masyarakat dan bangsa dan negara ini. Mantap. Mantap. Terima kasih. Siap. Tum, Thank you sudah sekali lagi. main-main. Keren Bang, keren.